selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 43. Bocil kematian itu sudah mode centil. Kita ke hotel sekarang, ucap Erlan pada bodyguardnya begitu duduk di mobil. Bahkan Erlan sama sekali tak menurunkan Acia dari pangkuannya. Acia yang merasa kurang nyaman duduk begitu akan turun dari pangkuan Erlan. Diam, suara keras Erlan yang membuat Acia kaget sampai mentalnya surut mendengar ucapan keras yang bernada bentakan itu. Acicu, belum jadi Acia, berucap Erlan sudah menatapnya tajam. Diam di dekatku, jangan pernah sekali-kali kau berpikir untuk pergi meninggalkanku. Tanggung akibatnya jika itu terjadi. Suara datar Erlan yang bernada ancaman. Acia menatap mata Erlan merasakan, bahkan melihat bagaimana Erlan aslinya yang ternyata memang tak sebaik yang Acia kira. Cinta dalam diri Erlan hanyalah obsesi, bukan sebuah ketulusan. Itu dapat terlihat saat dia benar-benar emosi dan berada di ambang batas antara hati dan logikanya. Seseorang pria yang tulus mencintai wanitanya, mau semarah apapun atau sesakit apapun hatinya. Tetap saja dia akan melunak serta mengalah membiarkan wanitanya bahagia, walaupun bukan dengannya. Tapi berbeda dengan yang Acia temui pada Erlan saat Acia menolaknya, pria itu malah marah. Bahkan mungkin jika Acia benar-benar menolak bersamanya, mungkin Erlan mengurung bahkan membunuhnya. Aku akan tetap pergi, ucap Acia yang memang baru sekaranglah tahu. Ternyata selain mafia, Erlan adalah seorang psikopat kejam, yang di dalam hatinya tak pernah ada ketulusan. Intinya apa yang dia sukai harus dia miliki walau bagaimanapun itu. Tidak, ucap Erlan memeluk Acia dengan tubuh yang sudah bergetar menahan perasaan spontan dalam dirinya yang begitu tak tertahankan. Entah mengapa penolakan Acia barusan membuat Erlan merasa begitu tersakiti sampai jiwa temperamennya seolah bangkit dan Erlan benar-benar tidak mau melepaskan Acia. Saking tersiksanya bahkan Erlan sama sekali tak bisa lagi bersikap apalagi berkata lembut. Erlan benar-benar kesusahan menahan dirinya agar tidak menyakiti Acia. Astaga, Tuan, kendalikan diri Anda, ucap bodyguard Erlan mengingatkan, begitu melihat gelagat Erlan yang sepertinya jiwa temperamennya bangkit. Tolong bawa dia agar menjauh dariku, ucap Erlan dengan nafas sesak begitu mereka sampai di lobi hotel. Acia yang menatap Erlan begitu, langsung melingkarkan kedua tangannya di leher Erlan setelah cukup lama terdiam melihat perubahan ekspresi di wajah Erlan. Cepat bawa dia, teriak Erlan pada bodyguardnya agar membawa Acia cepat. Enggak, tegas Acia memeluk Erlan yang sepertinya punya jiwa temperamen dan sekarang sedang bangkit. Sekarang Acia baru sadar kenapa Erlan begitu keras. Ternyata dia memang temperamen, dan Acia lah yang menyebabkannya jadi harus bertanggung jawab.
Acia pergilah menjauh. Aku, Erlan semakin kacau bahkan rasanya sudah tak tertahankan ingin melampiaskan. Erlan hanya tak ingin menyakiti Acia. Tutup aja pintunya Om. Nggak apa-apa, kata Acia tanpa takut padahal dia tahu emosi Erlan sedang tak stabil. Tapi, bodyguard Erlan yang paling tahu seperti apa Erlan jika jiwa temperamennya bangkit menjadi takut. Tidak apa-apa, tenang saja, kata Acia meyakinkan. Baik tatap Aci, kata Acia melingkarkan kedua tangannya di leher Erlan lalu menatap mata penuh kekacauan itu dengan lembut. Enggak, teriak Erlan memukul kepalanya sendiri bahkan menurunkan Acia dengan paksa dari pangkuannya. Acia, apakah kau ingin membunuhku? Ucap Erlan yang benar tersakiti dengan keadaan. Mana ada Aci pengen bunuh? Aci sayang baik, kata Acia begitu tenang menghadapi Erlan. Erlan melempar ponselnya arah dashboard saat ingat barusan Acia menolaknya. Tidak, kau berbohong Acia. Bukankah tadi kau katakan tidak ingin bersamaku, dan akan pergi, kata Erlan dengan suara keras bahkan sampai keringatan menahan emosinya. Acia memeluk Erlan lalu mengelus punggungnya yang bergetar itu. Merasakan sikap hangat Acia yang perlahan meredupkan amarah yang menyala dalam diri Erlan, sampai akhirnya dia menangis. Kalau memang kamu gak mencintai Bai, bunuh aja Bai sayang, daripada kamu harus membunuh Bai perlahan dengan pura-pura mencintai Bai. Ucap Erlan dengan lirih memeluk Acia lalu mengeluarkan pistol di dari belakang punggungnya dan memberikan pada Acia. Dulu saat Mona mengkhianatinya, hanya jiwa temperamen Erlan yang bangkit, tapi sekarang semua seolah bergejolak dalam dirinya ketika ditolak Acia. Hati Erlan benar tak bisa menerima itu sampai dia sehancur itu bahkan air matanya menetes. Sekarang Erlan sadar dia memang punya kekuasaan besar. Bahkan dia bisa memaksa siapapun untuk berada di sisinya termasuk Acia. Tapi setelah dia rasakan ternyata sakit sekali rasanya bersama orang yang hatinya bukan untuk kita. Bai, Acia memegang pipi Erlan dengan kedua tangannya menenangkan pria dewasa itu. Enggak Acia, lirih Erlan mengusap air matanya memohon pada Acia agar tidak pergi meninggalkannya. Bai akan melakukan apapun, asal jangan tinggalin Bai sayang. Saat emosinya perlahan tenang yang Erlan rasakan hanyalah takut kehilangan. Bai, jawab dulu, kata Erlan yang tidak membiarkan Acia bicara sebelum menjawab iya. Iya, Acia nggak akan ninggalin Bai, kata Acia mengelus kepala bagian belakang Erlan. Udah ya, jangan emosi dan marah lagi. Senyum lebar Acia mengelus kepala Erlan yang bersandar manja itu. Kamu harus tahu, kalau Bai itu temperamen sayang. Bukan Bai mau nyakitin kamu tadi, kata Erlan dengan suara kecil saat ingat tadi dia membentak Acia.
Iya, kata Acia menenangkan Erlan yang kembali kacau saat merasa Acia salah paham. Walaupun sempat salah paham akan perasaan Erlan, tapi akhirnya Acia sadar ternyata cara mencintai tiap orang memang berbeda-beda. Ada yang tulus dan ikhlas melepaskan, namun juga ada yang tulus namun tak ingin melepaskan seperti Erlan. Kamu harus janji, jangan iya-iya aja, kata Erlan menggelengkan kepalanya yang terlihat lucu di mata Acia. Iya Aci janji. Gemas Acia memainkan pipi Erlan dengan kedua tangannya lalu mengecup kening pria dewasa yang rambutnya kini sudah berantakan. Janji masa gitu? Lesu Erlan semakin memeluk Acia erat lalu membenamkan wajahnya di pelukan hangat Acia. Iya sayang Acia janji, kata Acia mengelus kepala Erlan yang bersandar manja itu. Di kamar hotel. Hai Om, sapa Acia dengan centil. Dia baru selesai mandi bahkan masih memakai kimono menyapa Erlan yang duduk di ranjang berfokus pada laptopnya. Aci, kata Erlan dengan kesabaran setipis tisu menatap istri kecilnya yang sedang berjoget hot begitu Erlan menatapnya. Hehehe, semangat kerjanya Om, istrimu butuh skincare. Ucap Acia lagi, duduk di sofa memakai handbody, membuat Erlan meneguk saliva, menatap paha mulus bocil itu sampai konsentrasi hilang. Au, bocil nakal itu semakin jadi saat Erlan melemparnya dengan bantal. Acia, aku sedang bekerja, jika ingin menggodaku tunggu 2 jam lagi, kata Erlan menatap istri kecil yang bandelnya minta ampun. Baik Om, kata Acia dengan patuh berjalan molek ke ruang ganti untuk memakai bajunya. Hufetetete, astaga, sudah berulang kali aku cobain bocil itu, tetap saja setiap waktu, aku merasa dia cobaan. Geleng kepala Erlan yang benar sulit sekali menahan diri jika itu tentang Acia, apalagi kalau bocil kematian itu sudah mode centil. Bewak, suara keras Acia yang sudah memakai baju tidur itu menghambur ke atas ranjang dan menarik selimut lalu berbaring miring menghadap Erlan yang masih sibuk dengan laptopnya. Kebiasaan ya kamu, menghambur ke atas ranjang, komplain Erlan yang sudah bisa dikatakan terbiasa dengan sikap jahil Acia. Mau nyoba ranjangnya empuk atau enggak? Jawab Acia mendorong laptop Erlan sedikit ke depan agar kepalanya juga bisa numpang di pangkuan Erlan. Nanti malam ya kita coba, baik selesaikan pekerjaan dulu. Bisik nakal Erlan mengelus kepala Acia yang berada di pangkuannya. Kan udah Aci coba tadi, empuk kok, kata Acia dengan polos yang membuat Erlan tersenyum lebar mencubit hidung Acia yang tidak mancung itu. Acia, geram Erlan menjewer telinga bocil itu, saat Erlan mencubit hidungnya Acia malah mengeluarkan ingus.
Hahaha, Aci jadi ingusan gara mandi air dingin. Kekeh Acia tanpa dosa membersihkan tangan Erlan dengan baju yang sedang dipakainya. Memang jorok ya kamu, udah ingusan sekarang bersihin tangan baik pakai baju kamu. Omel Erlan yang sangat tidak menyukai hal jorok sedangkan Acia sering melakukannya. Itu udah mendingan biasanya Aci bersihin pakai singlet, jawab Acia apa adanya. Biar apa begitu, biar ingusnya nempel ke perut gitu. Heran Erlan memarahi Acia yang ternyata sering berbuat sesuatu lebih parah lagi. Biar praktis, tawa meledak. Acia berbaring memunggungi Erlan yang sudah mengomel itu. Acia bukankah orang yang apa harus steril seperti Erlan? Apapun akan dia lakukan asal senang dan tidak ribet. Kalau bisa pakai baju, kenapa harus pakai tisu? Kata Acia lagi dari balik selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Apa? Bilang apa? Tanya Erlan lagi. Kamu mandi air dingin Acia? Ingat Erlan langsung menyingkap selimut bocil yang sudah menutup mata itu. Enggak, kata Acia yang sudah memejamkan mata itu dengan takut karena malah keceplosan. Terus kenapa kamu ingusan? Tegas Erlan yang sama sekali tak bisa ditipu bocil nakal itu. Jawab, kata Erlan lagi merangkul Acia agar kembali menghadapnya. Aci lupa baik, atur kemode hangat. Jadi karena udah tersiram juga ya mandi ajalah walaupun dingin, jawab Acia dengan santainya. Walaupun dingin, kamu keramas Acia, tanya Erlan lagi semakin emosi melihat istrinya yang sudah mandi malam pakai air dingin keramas lagi. Iyalah keramas kan mandi, jawab Acia. Ya tapi mandi nggak harus keramas, ucap Erlan lagi yang sudah geram dengan bocil nakal yang tidak memikirkan kesehatan itu. Ih, katanya bayi bersih dan steril tapi mandi nggak keramas. Agak lain, kata Acia menatap Erlan julid. Sekte mana ini mandi nggak keramas? Ledek Acia duduk dan mengacak rambut Erlan yang duduk bersandar ke kepala ranjang itu. Erlan meletakkan laptopnya lalu memegang kedua tangan Acia dan menindihnya. Kamu yang sekte mana? Dari anjuran dokter pun keramas itu cuma 1 kali dalam 2 hari. Jelas Erlan yang baru tersadar bahwa Acia selalu keramas setiap mandi. Hah, iyakah? Kata Acia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, karena selama ini dia setiap mandi memang selalu keramas. Iya bocil, masa hal lumrah seperti itu kamu tidak tahu? Lesu Erlan yang lagi merasa gagal jadi suami yang baik karena tidak bisa mengarahkan istrinya. Ya emang nggak tahu, kata Acia menatap Erlan yang sangat dekat dengannya. Makanya besok kalau apa tanya bayi ya, kalau kamu ragu atau nggak paham, kata Erlan melunak mengelus kepala Acia yang ditindihnya itu. Nanti bayi marah lagi, lesu Acia yang kadang memang tidak paham tapi takut bertanya pada Erlan karena selalu dimarahi.
Enggak, kata Erlan mengecup kening Acia dengan penuh kasih sayang. Bai, ayo tidur, ajak Acia melingkarkan kedua tangannya di leher Erlan. Bai harus menyiapkan pekerjaan Bai sekarang, tidurlah dulu jika sudah mengantuk, kata Erlan segera bangkit agar tidak menindih Acia lagi. Ha, Aci mau, kata Acia manja masih melingkarkan kedua tangannya di leher Erlan sehingga Erlan jadi tak bisa bangkit. Mau apa? Tanya Erlan dengan senyum lebarnya menatap Acia yang malu itu. Nih, Bai jahat, lesu Acia menatap Erlan sendu. Biasanya setiap malam Erlan selalu melakukannya, tapi setelah Acia candu dia malah tidak melakukannya lagi. Tapi abis ini tidur ya, kata Erlan yang diangguki Acia dengan semangat. Entah kenapa Erlan membuat Acia sangat candu dengan sentuhannya sampai berani meminta. Iya, cepat emut Bai, tak sabaran Acia. Ternyata benar, wanita akan mudah jatuh cinta pada orang yang pertama kali menyentuhnya. Batin Erlan menikmati Acia yang sudah pasrah dengan perlakuannya. Bocil ini berani meminta sekarang, bisik nakal Erlan menggigit ujung cuping telinga Acia. Silahkan kata Bai, kalau mau minta aja sama Bai, jawab Acia yang memang disuruh begitu oleh Erlan. Kamu nggak malu? Tanya Erlan karena biasanya wanita baik seperti Acia akan merasa tabu jika meminta hal seperti ini. Ngapain malu? Suami Aci aja urat malunya udah putus. Jawab Acia apa adanya merapikan kembali bajunya lalu memperbaiki bantal agar bisa tidur. Heh, bocil kau bilang aku tidak punya malu, melotot Erlan. Emang tidak punya malu, suka tidak pakai baju, hujat Acia dengan lirikan mata julidnya. Bersamamu saja sayangku, kekeh Erlan yang disindir habisnya oleh Acia. Bersambung.